Oke teman-teman, kita akan lanjut di jurnal penyesuaian ya. Oke, sebelum lanjut kalian harus tahu dulu ya. Misal penyesuaian perlengkapan. Penyesuaian perlengkapan yang terletak. Oke, sebelum lanjut kalian harus mengetahui terlebih dahulu ya teman-teman. Misal nih, penyesuaian perlengkapan. Yang di debit adalah beban perlengkapan dan di bawah adalah perlengkapan. Dan harganya atau yang ditulis adalah sebesar yang hilang ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah penyesuaian harta tetap seperti peralatan, kendaraan, dan mesin. Nah, misalnya peralatan ya teman-teman, berarti di debitnya adalah beban penyusutan peralatan dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Dan yang ditulis adalah sebesar yang hilang ya teman-teman. Nah, lanjut untuk penyesuaian beban yang belum dibayar seperti gaji, listrik, dan telepon. Di debitnya adalah beban telepon ya teman-teman. Dan di kreditnya adalah utang telepon. Dan harganya adalah sebesar yang belum dibayar. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut untuk membuat penyesuaian merchandise inventory atau persediaan, kita membutuhkan di description-nya tuh merchandise inventory di debit, terus income summary di kredit. Dan yang itu tuh kita mencatat persediaan akhir ya teman-teman. Dan terus kita buat lagi di bawahnya ada income summary dan merchandise inventory. Dan itu kita akan salin merchandise atau persediaan yang awal ya teman-teman. Gitu ya. Dan lanjut untuk membuat jurnal penyesuaian tentang PPN, kita lihat dulu nih teman-teman, mana lebih besar PPN keluaran atau PPN masukan. Nah, kebetulan di aku sekarang yang besar adalah PPN masukan. Nah, jadi caranya PPN masukan kita letakkan dulu di kolom kredit. Nah, terus PPN keluaran kita letakin di debit. Nah, terus selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan kita letakin di prepaid tag. Terletaknya di debit ya. Begitu ya teman-teman. Nah, misalnya PPN masukan lebih kecil nih dari PPN keluaran. Itu tuh memakai income tax payable ya teman-teman. Oke, kalau di income tax payable, caranya adalah PPN keluaran di debit. Dan lanjut, income tax payable dan PPN masukan terletak di kredit. Begitu ya teman-teman. Cara mencari income tax payable sama kok sama prepaid tag. Kita hanya mencari selisih dari PPN masukan dan PPN keluaran. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya. Lihat video yang di atas. Video yang di atas tuh caranya sama kok seperti yang aku jelaskan di awal. Oke teman-teman, aku sudah menyelesaikan ya jurnal penyesuaian. Selanjutnya adalah memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Caranya adalah, nih sebagai contoh salarias expense dan salarias payable. Aku buka dulu ya di buku besar. Nah, terus disalin ya teman-teman. Tuh, aku salin. Nah, terus refnya tuh bikin adjustment ya. Nah, untuk di ref adjustment journal, kita tulis nomor akun. Nomor akun dari salarias payable. Oke teman-teman, begitu ya caranya. Jangan lupa kita posting ya, baru kita tulis refnya. Oke, selanjutnya adalah worksheet. Untuk di worksheet ada 4 tabel ya, 4 kolom, ada trial balance, adjustment, NSSP, income statement, dan balance sheet. Nah, untuk di trial balance kita salin ya,
yang di buku besar. Setelah buku besar tuh kan ada trial balance, dan itu tuh kita salin ya. Nah, ini kita salin ke dalam worksheet. Nah, terus untuk yang di adjustment kita juga sama ya seperti trial balance, kita salin ya dari. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kolom NSSP. Jadi kolom NSSP ini adalah penjumlahan dari trial balance dan adjustment. Misal di trial balance di debit, adjustment di debit berarti ditambahkan. Misalnya di trial balance kredit dan di adjustment kredit ditambahkan lagi. Dan misalnya di trial balance debit dan di adjustment kredit berarti dikurangkan. Begitu teman-teman. Atau enggak, aku ada nih rumus cepatnya untuk menjumlahkan. Pakai rumus IF ya teman-teman. Kalian bisa lihat seperti yang di video di atas. Begini ya teman-teman, rumusnya kita memakai rumus IFR. Oke, terus kita seret aja ke bawah. Nah gitu teman-teman. Nah untuk di kolom kredit gitu ya teman-teman, rumusnya tetap pakai rumus IF dan OR kok. Yaudah lanjut, untuk di income statement ini kita menyalin dari nomor akun 3 sampai 5. Dan untuk di balance sheet ini kita menyalin akun 1 sampai akun 3. Dan untuk income summary kita tarik aja ya. Kita tarik aja sampai income statement. Gitu ya teman-teman. Setelah itu kita akan cari ya selisih dari ini. Kita kurangkan, yang besar kita kurangkan dengan yang kecil. Jadi dapat nih hasilnya. Oh ya teman-teman, seperti contoh di video di atas, ini berarti untung ya atau profit. Dan misalnya rugi, income statement tuh letaknya di kredit ya. Dan misalnya di balance sheet itu akan terletak di debit. Tapi karena ini untung, jadi di income statement letaknya di debit dan di balance sheet letaknya di kredit. Begitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton.